Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi portofolio investasi rekomendasi 2 saham pada mata kuliah teori pasar modal kelas A5, yang mana perusahaan kami bernama Jian Company. Adapun anggota dari kelompok 3 diantaranya yang pertama, Nika Didia Purwanti absen 2, yang kedua, Nikomang Ayu Devi absen 6, yang ketiga, Nigede Sindrianinya Pratnyani AS absen 30, yang keempat, Nimade Dwi Wahyuni Aprilia absen 32, yang kelima, Nigusti Ayu Rate Angelika absen 36, yang keenam, Iputu Agus Sudana Prayoga absen 37, dan yang terakhir, yang ketujuh, Idewa Ayu Dian Rahmasari absen 30. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita memperkenalkan dulu submateri yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Adapun submaterinya diantaranya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua return saham, yang ketiga return portfolio, yang keempat resiko portofolio, yang kelima attainable set, dan yang terakhir yang keenam optimum set. Sebelumnya, kami menjelaskan rekomendasi pemilihan investasi 2 saham dengan sektor yang berbeda. Kami ingin menegaskan bahwa data-data dan perhitungan dalam video ini adalah rekayasa semata dalam mengilustrasikan tugas kami. Dan kami tidak bertanggung jawab apabila terdapat data yang sesuai yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang sudah diterbitkan, yang mana akan menimbulkan angka-angka pada perhitungan. Sehingga apabila terdapat kesalahan dari laporan keuangan yang diterbitkan yang berdampak pada hasil analisis dan perhitungan dari analisis kami, maka itu bukan tanggung jawab kami. Nah, untuk mengefektifkan waktu yang ada baiknya kita memulai presentasi kali ini. Materi yang pertama ada pendahuluan. Pertama-tama, kami ingin membicarakan atau mengenalkan profil perusahaan kami. Perusahaan kami bernama Jian Company. Jian Company merupakan sebuah perusahaan investasi sekaligus konsultasi bisnis yang menyediakan layanan dalam menganalisis kinerja keuangan yang bergerak dari tahun 2021. Jian Company sudah sangat mahir dalam menangani klien. Banyak testimoni dari klien-klien Jian Company yang mengatakan bahwa Jian Company sangat profesional, teliti, dan tepat dalam melakukan analisis kinerja suatu perusahaan yang klien minta dalam rangka kebutuhan tertentu yang terkait dengan investasi. Pengalaman dan kredibilitas yang sudah dikenal oleh publik dan memiliki lebih dari 300 klien dalam 1 tahun. Bahkan, kinerja perusahaan kami telah meraih penghargaan serta legalisir dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai perusahaan yang berkaitan langsung dengan investasi, Jian Company memiliki visi dan misi. Adapun visi dari Jian Company adalah menjadi perusahaan yang berintegrasi dan berorientasi pada pelayanan klien. Sedangkan misi dari Jian Company adalah memberikan servis yang tepat, teliti dan selalu berhati-hati, memberikan informasi yang tepat tentang kinerja suatu perusahaan, memegang teguh profesionalisme, kode etik, dan aturan yang berlaku. Adapun klien kami bernama Ji Eun-lee. Ibu Ji Eun-lee merupakan seorang investor dari Korea Selatan yang berkeinginan untuk melakukan investasi jangka panjang dan bermaksud untuk mulai berinvestasi. Adapun profil dari klien kami diantaranya nama Ji Eun-lee, tanggal lahir 16 Mei 1993, pekerjaan, pengusaha, pendapatan 20 juta rupiah sampai dengan 30 juta rupiah per bulan. Dana investasi
450 juta rupiah. Keterangan belum paham mengenai saham dan investasi. Ibu Jiun Lee ini berkeinginan untuk memulai investasi pada perusahaan yang mana Ibu Jiun Lee ini dia ingin feedback di antaranya memberikan keuntungan yang besar, memiliki kinerja keuangan yang baik, menghasilkan laba yang optimal, dan return yang tinggi. Oleh karena itu, John Company merekomendasikan dua saham yang berasal dari sektor yang berbeda. Di antaranya, saham yang pertama ada saham BBCA, saham yang kedua ada saham HRUM. Materi yang kedua ada return saham. Return saham yang pertama kita bahas itu adalah saham BBCA, di mana pada slide terdapat tabel yaitu tahun 2019, adjusted closing price saham BBCA sebesar 4.873,22 dengan return 30,14%. Tahun 2020, adjusted closing price saham BBCA sebesar 6.342,18 dengan return 3,33%. Sedangkan tahun 2021, adjusted closing price saham BBCA sebesar 7.189,81 dengan return 9,71%. Berdasarkan dari tabel dan perhitungan yang digunakan menggunakan data yang tersedia dalam tabel yang ada di slide ini, maka didapat hasil untuk expected return saham BBCA sebesar 13,84% dengan return selama 3 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang menunjukkan angka positif yang berarti mendapatkan keuntungan atau mendapatkan capital gain. Saham BBCA selama 3 tahun berturut-turut ini dinyatakan atau dapat dikatakan stabil. Saham yang kedua adalah saham HRUM, di mana tahun 2019 adjusted closing price saham HRUM sebesar 1.310 dengan return 5,70%. Tahun 2020, adjusted closing price saham HRUM sebesar 2.957,43 dengan return 125,76%. Sedangkan tahun 2021, adjusted closing price saham HRUM sebesar 10.350 dengan return 249,12%. Berdasarkan tabel dan perhitungan yang digunakan menggunakan data dalam tabel yang ada di slide ini, maka didapat hasil untuk expected return saham HRUM itu sebesar 51,70%. Dengan return selama 3 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan angka negatif di awal. Namun 2 tahun terakhir saham HRUM itu menunjukkan menjadi positif yang berarti terjadi fluktuatif atau kenaikan atau penurunan return yang cukup tinggi. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai return portofolio akan dilanjutkan oleh saya. Jadi pada return portofolio di sini dijelaskan bahwa Ibu Jiun Lee mengatakan akan menginvestasikan dana sebesar 450 juta rupiah kepada dua saham emiten tersebut, yang mana dengan proporsinya itu sebesar 60/40. Kemudian selanjutnya untuk risiko portofolio,
Di sini pertama-tama akan dijelaskan mengenai perhitungan expected return gabungan, yang mana berdasarkan analisis pada 3 periode 2 saham masing-masing emiten tersebut, saham BBCA memberikan return sebesar 30,14%, 3,33%, dan 9,71%. Sedangkan untuk saham HRUM memberikan return sebesar 5,70%, dan 125,76%, dan 249,12%. Kemudian untuk expected return kedua saham tersebut, yang mana untuk BBCA sebesar 13,84% dan HRUM sebesar 51,70%. Maka untuk expected return gabungannya itu adalah dengan cara menambahkan expected return kedua saham emiten tersebut dan dibagi 2, sehingga 13,84% ditambah 51,70% dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 31,77%. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk perhitungan nilai risiko, yang mana nilai risiko sebelumnya, pada slide-slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk nilai risiko BBCA adalah 14,01%, dan untuk saham HRUM sebesar 153,33%. Sehingga berdasarkan tabel sebelumnya, maka risiko saham BBCA adalah sebesar 14,01%, dan risiko saham HRUM adalah sebesar 153,33%. Kemudian, untuk selanjutnya perhitungan nilai kovarian, yang mana di sini untuk kovarian saham BBCA dan HRUM gabungan, di sini teman-teman bisa menghitung dengan cara 30,14% dikurang 13,84%, yang mana dikalikan dengan 3,33% dikurang 13,84%, dikalikan dengan 9,71% dikurang 13,84%, yang mana hasil itu nantinya akan ditambah dengan hasil dari 5,70% dikurang 51,70%, dikalikan dengan 125,76% dikurang 51,70%, dan terakhir dikalikan dengan 249,12% dikurang dengan 51,70%, yang mana hasil tersebut nantinya akan dibagi dengan 2. Sehingga selanjutnya didapat perhitungan 16,3% dikali dengan negatif 10,51% dikali dengan negatif 4,13%, dan ditambah dengan hasil dari 46% dikali 76,06% dikalikan dengan 197,42% dan dibagi 2, sehingga 707,52269% ditambah dengan perhitungan dari 672.562,559% dan dibagi 2, sehingga pada akhirnya didapat perhitungan dari 673.270.082% dibagi 2, dan akan didapat nilai kovarian kedua saham tersebut, yaitu saham BBCA dan HRUM, adalah sebesar 336.635,041%. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kita akan membahas tentang nilai koefisien korelasi. Jadi untuk saham BBCA dan HRUM, yaitu sama dengan 336.635,041 dibagi 14,01% dikali 153,33%, yaitu sama dengan 336.635,041% dibagi 2.148,1533. Dan untuk nilai koefisien korelasi dari saham BBCA dan HRUM adalah 156,70904%. Jadi, kovarian saham BBCA dan HRUM menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berarti harga aset bergerak ke arah yang sama. Berdasarkan nilai koefisien korelasi, ditunjukkan adanya aset yang saling berkorelasi, membuktikan bahwa resikonya akan menjadi lebih besar. Kedua jenis saham ini dapat dikatakan bergerak secara bersamaan dengan sinkron. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai risiko portofolio saham BBCA dan HRUM, di mana nilai risiko portofolionya yaitu sama dengan akar 0,6 pangkat 2 dikali 13,84% pangkat 2 ditambah 0,4 pangkat 2 dikali 153,33 pangkat 2 ditambah 2 kali 0,6 dikali 0,4 dikali 336.635,41 sama dengan
akar 114,92736 ditambah 3.761,61422 ditambah 161.584,82 sama dengan akar 165.461,36158 sama dengan 406,769%. Dengan segala perhitungan, maka didapat angka risiko portofolio kedua saham adalah sebesar 406,769%. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu attainable set. Jadi, attainable set atau yang biasa disebut dengan opportunity set adalah seluruh set atau kombinasi yang memberikan kemungkinan pembentukan portofolio dari aset-aset yang telah tersedia. Lalu pada slide dapat dilihat yaitu attainable set-nya dari perhitungan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Adapun yang pertama yaitu hasilnya yaitu korelasi dari saham BBCA dan juga saham dari HRUM yaitu sebesar 156,70904%. Lalu selanjutnya yaitu adapun return dari saham BBCA sebesar 13,84% dengan resiko dari saham BBCA tersebut yaitu 14,01%. Selanjutnya yaitu adapun return dari saham HRUM sebesar 51,70% dengan resiko dari saham HRUM tersebut yaitu 153,33%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi ke-6 yaitu tentang optimum set. Next. Berikut adalah tabel saham BBCA dan saham HRUM. Saham BBCA proporsi sebesar 60%, harga per lembar sebesar Rp7.600, satu lot sebesar Rp760.000, jumlah lot yang dibeli sebesar 355, nilai rupiah sebesar Rp269.800.000. Saham HRUM proporsi sebesar 40%, harga per lembar sebesar Rp2.410, satu lot sebesar Rp241.000, jumlah lot yang dibeli sebesar 745, nilai per rupiah sebesar Rp179.545.000. Tabel di atas membuat analisis menjadi lebih aplikatif apabila investor tersebut berencana menggunakan uang sebesar Rp450.000 untuk membeli saham BBCA dan HRUM, maka disarankan membeli 355 lot saham BBCA dan 745 lot saham HRUM. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yakni kesimpulan, di mana didapat kesimpulan berdasarkan perhitungan dengan membandingkan dua saham yakni BBCA dan HRUM tersebut, maka Ibu Jian Lee yang mempunyai dana sebesar 450 juta dan profil risiko yang menyukai return serta risiko yang tinggi sebaiknya menginvestasikan uangnya dengan membeli saham BBCA dengan proporsi 60%, yaitu sebanyak 355 lot saham BBCA dengan nilai Rp269.800.000 dan saham HRUM dengan proporsi 40% yaitu sebanyak 745 lot saham BBCA dengan nilai Rp179.545.000 untuk memaksimalkan return portofolionya.
Sehingga kami sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang investasi merekomendasikan kedua saham tersebut, dan saran yang dapat kami berikan yaitu investor yang ingin menginvestasikan dana pada perusahaan diharapkan membuat perhitungan-perhitungan sebelum menjatuhkan pilihan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.